Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir lagi di RMAU TV, Pak Ya, Dindin ya, S. Pak Maulani, Alhamdulillah. pengacara senior kita. Pak Dindin, kita cukup dikagetkan kemarin dengan kabar 4 tokoh yang sering menyuarakan hal-hal yang kritis tentang situasi bangsa ini dilaporkan ke polisi oleh pemuda apa Nusantara ya? Front Pemuda Nusantara iya, apa gitu ya. gitu-gitu. Ormas lah, semacam Iya. ormas barangkali. Pertanyaan kita dengan 4 tokoh yang apakah ini termasuk kriminalisasi atau tidak, atau belum bisa dipastikan, atau bagaimana Pak Dindin? Iya, kalau sudah mulai masuk ke ranah ya, Iya. akan masuk nih. Bukan. Belum mulai akan masuk ke ranah litigasi, ke ranah hukum. Ya, mungkin nanti ada proses penyelidikan mungkin ya, ada proses persidangan. Ya, kita memang belum bisa melihat ini sebuah bentuk kriminalisasi atau murni memang seseorang sedang melakukan atau kelompok orang melakukan hak hukumnya ya, untuk menggugat atau melaporkan. Ya, memang Karena itu hak-hak bagian dari hak warga negara. Warga negara ya. Oke. Itu. Hanya memang nanti juga kemungkinan akan ada persoalan-persoalan ya di konteks hukum acaranya nanti. Ini pasalnya kan masih belum jelas. Masih dicoba-coba ya, ada 160. pasal 160, ada Penghasutan. penghasutan, ada penghinaan gitu kan. Kayak semacam itu kan pasal-pasal atau delik yang masing-masing punya ininya ya, yang berbeda tentu saja. Nah, ini kita harus lihat dulu nanti sampai sejauh mana ya polisi mengarahkan, kalau ini mau diterima mau polisi mengarahkan teman-teman yang diadukan ini, dilaporkan ini ke pasal mana yang paling utamanya. Nanti kita baru bisa lihat ya. Kalau sekarang memang indikasi ke arah kriminalisasi itu bisa terjadi ya. Mungkin nanti saya sedikit juga akan memberikan bahasan sedikit. Tapi bisa juga ya ini murni sebagai hak warga negara yang melaporkan itu. Hanya pertanyaan nanti kalau bicara soal fitnah, soal pencemaran nama baik segala macam, ya biasanya delik itu masuk ke delik aduan ya umumnya ya. Kenapa mesti nyuruh orang lain, kelompok yang beda lagi ini ya, kan sudah ada penasihat hukumnya. Iya. Kalau ini masuk ke dalam delik aduan, artinya kalau ini dilakukan bukan oleh Pak Jokowi, berarti kemungkinan besarnya ditolak dong. Ya itu kan pencemaran nama baik kalau itu. Makanya kita nanti lihat, tapi kita bisa bahas kemungkinan itu kan, karena sudah diucapkan sebelumnya. Sekarang memang bergeser ke 160. Ya, 160. Sebelumnya kan itu ada di ranah hoax katanya. Hoax kan, Itu ada hoax. Ada di ranah ya juga, artinya hoax itu juga pencemaran nama baik kan sebetulnya, membuat berita yang nggak benar, itu masuk klasifikasinya hoax itu ya udah jadi pencemaran nama baik ya, fitnah itulah saudaranya itu ya.
kita sering dengar istilah dari dulu nih, pasal karet katanya. Pasal Apakah 160 ini termasuk pasal karet dalam pandangan Pak selama berpuluh-puluh tahun di dunia hukum? Nah, ini menarik ya kalau Kang Epo bicara soal itu. Saya melihat 160 ini pasal yang hampir mirip, tapi tidak diterapkan ke Bang Tri sama Gus Nur. Oke. Tapi pasal penghasutan ini arahnya nanti akan mencoba, bukan saya khawatir ya, ini persoalannya nanti soal hakimnya juga ya. Nanti kalau ini benar-benar ditangani secara murni penegakan hukum ya bagaimanapun juga penghasutan tetap nanti larinya ada tidak 160 tidak titik di penghasutan, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatunya apa ya, mens areanya harus jelas, bisa ada keinginan membenci orang, ya kan, gitu. Penghasutan itu untuk diantaranya ya itulah membenci orang segala, ada beberapa poin. Nah, di Gus Nur ini juga ada 2 pasal yang beda dipasang. Satu pasal penghinaan sama ya hoax itu larinya, dan kalau tidak salah ini berkaitan dengan mubahalah ini. Oh, itu kan, 2 itu kan pasal itu, jadi pencemaran agama. Nah, ini kan masing-masing ya 2 klaster yang beda nih. Pasalnya beda. Pasalnya beda. Di sini juga sama, 2 klaster yang pasalnya beda. Mirip akan mencoba seperti ke Gus Nur. Tapi nanti kita lihat lah ya, apakah ini akan bergandengan mirip ini atau tunggal pasalnya 160 penghasutan. Kalau laporannya tunggal, kemudian dalam proses persidangan nambah, itu boleh apa tidak? Oh, nggak bisa ya. Ada persidangan ya, itu kan dakwaan jaksa, itu wilayah kewenangan jaksa. Jadi di tengah jalan ya nggak bisa di ini. Jadi jaksa kalau menuntut itu ya apa masuk ke pengadilan sudah P21 sudah jelas pasalnya apa. Tapi mudah-mudahan benar, ini ingetan saya, seingat saya yang tempo hari Gus Nur dan Bambang Tri itu dituduhkan dengan pasal hoax. Tapi itu tidak terbukti, malah bergeser menjadi undang-undang ITE. Ya, terbukti bukan undang-undang ITE, justru yang ininya itu adalah pencemaran nama baik. Bukan nama baik, yang terkait dengan mubahalah itu yang kenanya justru. Yang hoaxnya justru di tingkat pengadilan tinggi ya, Mahkamah Agung itu tidak terbukti. Nah, artinya berarti itu pasalnya bergeser atau tetap hanya ininya saja yang berbeda? Kan tadi yang hoax pasalnya tetap ada, cuma itu bisa 2 pasal bisa diterapkan dalam satu dakwaan kan, bisa diuntungkan, bisa primer subsidiar, bisa mana aja nanti yang kena gitu kan, seolah-olah seperti gitu, bahkan bisa aja sampai 3 gitu, satukan seperti itu bisa aja, bisa aja. Dan hari ini kalau kita melihat reaksi dari laporan itu luar biasa juga. Kalau lihat di beberapa grup WhatsApp yang beredar tuh, pagi hari saya dengar ada sejumlah pengacara, aktivis hukum, dan tokoh masyarakat yang bergabung untuk mendukung 4 tokoh ini. Ada 50-an. Siang saya lihat 80-an. Sore barusan sudah lebih dari 90. Ini kayaknya malam pasti lewat dari 100 ini. Ya, nama ya. Nah, apa fungsi dari kumpulan tokoh-tokoh ini untuk 4 tokoh yang sedang diadukan ke polisi, Pak? Dalam konteks hukum? Mungkin Ibu begini ya, biasanya ketika ada satu kasus, ya biasa kasus itu agak sedikit banyak bernuansa politis ya. Itu biasanya banyak yang ingin tampil untuk mendukung, dalam pengertian mendampingi lah dalam ini ya. Kaitannya itu tentu dengan kesepahaman, ya, kesepahaman dari mereka-mereka yang siap untuk membantu. Ya kan suka ada 10, 20, sampai 100 gitu kan. Itu lebih kepada guilty feeling mereka bahwa apa yang diperjuangkan keempat tokoh ini adalah
perjuangan kami juga. Ah. Apa yang dirasakan sekarang oleh empat tokoh ini, kami rasakan. Ini ada hal-hal yang dianggapnya oleh mereka tadi ujungnya, wah ini sebuah kasus ya, ini dikriminalisasi nih. Ini nggak bisa dibiarkan, teman kita harus dibantu kira-kira. Dan itu di kasus Said Didu juga kan sama. Iya, betul. Dulu kan Sampai dia ramai. sampai berapa Betul. gitu ya, dan bahkan waktu itu ketika dia diperiksa hadir berapa puluh tokoh ya Iya. ke sana. Saya pikir ini juga bakal begitu ya, karena ini memang nuansa politisnya kan. Ah. Sebetulnya aduh kan Ibu, saya ini siapa sih yang bikin gaduh ini kan? Sebetulnya kan ini selalu ya, terus terang ya, saya dalam hal ini nggak terima juga kalau wah ini urusan ijazah palsu terus aja nggak berhenti, di inilah di itu, masuk pengadilan, didatangi ini bikin gaduh aja. Sebetulnya siapa yang bikin gaduh gitu ya? Sumbernya. Sumber yang bikin gaduh itu apa? Dan ini sederhana Pak. Ini soal pembuktian terhadap sebuah sertifikat yang punya nilai ya. Pembuktian itu harus di ya memang hukum atau harus di pengadilan atau ya sebetulnya tidak harus. Ya, sebetulnya tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Ya kalau terkait misalnya ini dengan ijazah ya, ya sebenarnya tergantung orangnya ya, bahwa dia mau menyelesaikan supaya tidak gaduh. ya. Kumpulinlah itu orang-orang itu ya, kalau perlu ya dengan siapa wartawan bersama-sama, ayo UGM ajak duduk bersama, Pak Jokowi hadirkan bawa ijazah asli, buka di situ. Ya. Kan selalu mengatakan Pak Jokowi loh, saya nggak pernah pakai ijazah asli, ijazah palsu, Ya. itu nggak palsu katanya, berarti asli ya. Ya. Nah kan sederhana gitu, sesederhana itu. Tunjukkan. Tapi karena ini ya dampaknya kasus ini ya, ijazah ini dampaknya ke politik luar biasa, Ya. ya ke politik ke depan, baik apakah itu Pak Jokowi, dan ada bilang orang juga, wah ini kalau sampai benar katanya, terus gimana itu? Presiden udah tanda tangan masalah itu, ini kan banyak orang sampai ke situ kan. Ya, utang Inilah negara, utang segala negara, macam. ini mengangkat ini itu segala macam. Nah ini nuansa politiknya memang agak kuat. Jadi tidak sesederhana itu. Cuma kalau saya jadi Pak Jokowi ya bikin sederhananya lah, biar nggak gaduh tadinya Ya. begitu.